Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah taala, yaitu tafaqquh fiddin. Dalam hal ini, pada Selasa ini kita akan mengaji dan mengkaji pemikiran dari Dr. Munzir Kaf dalam bidang wakaf. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah mulai dan kita akan lanjutkan pada sore ini sampai pukul 5 atau lebih sedikit. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama buka forum kita kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan pengajian ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ala hadiniyah wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai pengajian ini. Pada Pak Atabik, saya persilakan untuk melanjutkan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Silakan Pak Atabik. Baik, makasih Pak Gaib. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini kita di samping terus-menerus meningkatkan ibadah mahdhah kita, tapi kita tidak melupakan ibadah sosial kita, khususnya sarana ibadah mahdhah dan ibadah sosial kita yang bernama wakaf. Wakaf untuk kesejahteraan bersama, wakaf untuk kebaikan bersama. Insya Allah semuanya akan menjadi catatan-catatan untuk kebaikan dunia kita dan insya Allah untuk persiapan kemuliaan hidup kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam menjalankan wakaf kita, dalam memberikan edukasi wakaf, dalam mencerdaskan umat melalui wakaf, dalam seluruh kebaikan-kebaikan wakaf ini. Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya, para ulama amilin yang banyak memberikan kontribusi kepada umat ini melalui wakaf, khususnya Syekh Dr. Munzir Kaf dalam bukunya yang sangat fenomenal, dan beliau merupakan pakar rujuk dalam perwakafan yang bersifat kontemporer. Maka sore hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan edisi ketiga, yaitu menggali pemikiran-pemikiran wakaf dari Dr. Munzir Kaf. Slide-nya sudah bisa dilihat, Pak Kaib? Belum dibuka, Pak. Hah? Jangan belum diklik gitu. Sudah kelihatan desktopnya tapi belum diklik. Oh gitu. Jadi pakai apa lupa saya. Klik 2 kali kan? Kan screen gitu ya. Oh ya, udah share screen sudah. Hah? Filenya, Bapak belum klik filenya. Oh, ini judulnya doang. Ya. Baik, ini bahasa Arabnya sekarang kita ininya ya, karena tadi memang di awal kita belajar dari bahasa Arab dan ternyata luar biasa ya. Ya, fikih atau wakaf itu secara literatur Arab amat sangat memadai. Jadi praktek-praktek wakaf kontemporer sesungguhnya sudah ada pada praktek-praktek wakaf di masa yang lalu. Cuman kita mungkin kurang menggali sejarahnya. Ya. Jadi kata beliau, dengan perkembangan ya wakaf masa lalu, maka kita dituntut untuk melakukan pembaruan, perkembangan baik itu terminologi fikih wakaf maupun cakupan-cakupannya.
yang tentu diselaraskan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Demikian juga perbuatan wakaf yang sudah dipraktekkan. Jadi perbuatan wakaf di masa lalu itu harus di backup dengan fikih wakaf. Ya. Kita yang dulu bahas ada wakaf ya, sarana kesehatan, mustashfa. Nah, kita membutuhkan fikihnya, fikih wakaf kesehatan. Fikih wakaf sekarang di era wabah, fikih wakaf tentang ventilator. Nah, itu ya bayangan beliau bahwa karena ya dahulu sudah banyak yang diinisiasi prakteknya oleh generasi terawal, maka disinilah pentingnya terus fikih wakaf itu diperkembangkan, diperbarui sehingga sesuai dengan yasiru ma'ahajatil mujtama, dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ya, dan di sini ada tawassu at-tatbiq al-fi'li karena sudah luas sekali praktek-praktek zaman dahulu sehingga sekarang dibutuhkan ijtihad-ijtihad kontemporer yang bisa melayani lah bahasa kita, yang bisa menyelarasi praktek-praktek wakaf di masa dahulu. Ini bahasa Arabnya, ini saya sudah terjemahkan. Dan karena kenapa ini perlu ada tatawur fikih wakaf? Karena perlu ada perkembangan fikih wakaf karena memang furu'iyat kata beliau. Ini bukan prinsip yang tidak bisa digali lagi atau diijtihadi lagi. Sehingga sangat mungkin adanya produk-produk ijtihad fikih terkait dengan wakaf. Kayaknya ada Dr. Asep. Pak Taufik. Ya. Pak Taufik, mohon maaf, itu screen yang PPT-nya belum kelihatan, baru Explorer itu. Sebentar. Hah? Filenya di double klik Ustadz. Gini. Filenya belum dibuka tampaknya. Oh, sebentar. Ya. Jadi saya udah. Sebentar. Maaf. Ini harus di Screen-nya sudah. Ah, udah. Belum juga? Oh, berarti ini jenengan stop screen dulu. Stop dulu, nanti share lagi yang bagian yang PPT-nya, yang pas bukaannya itu. Oke, sebentar. Saya, Masya Allah, inilah teknologi ya. Jadi, share screen. Oh ini. Jualannya. Terus, share-nya di stop dulu, Pak. Share-nya di stop dulu. Oh, stop dulu, oke. Nah. Sekarang share lagi. Ambil share yang lagi. PPT. Terus ke ini. Nah, ini. Buka dulu, Pak. Buka dulu sebelum di-share. Oh, jangan share dulu ya. Oke, buka dulu. Dulu filenya. Baik. Oke, Masya Allah. Sudah saya buka. Sekarang share screen. Sekarang saya share screen. Mana tadi? Ustaz Lutfi nih. Hah? Ustaz Lutfi nih. Ini udah. Masih ini Explorer yang keluar nih. Apa dikirim ke WA saya, nanti saya share dari sini. Sebentar. Ini sudah ada soalnya, tapi kenapa nggak ada ya? Pak Asep, Pak Baja yang masang. Sebentar. Ini harus teknisi dulu nih sebentar. Apa kabar Pak Asep Jahar? Alhamdulillah. Gimana, Git? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Apa gemuk ini kayaknya WFH ini? Sip. Sudah, Pak. Sudah masuk, Pak. Oke. Sudah?
Sudah ya, bisa ya? Udah, oke, siap. Tapi gambar saya mana? Oh, ini gambar saya. Maaf Pak Dekan, ini ada Pak Dekan, Dekan Syariah saya nih, subhanallah. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kebaruan tentang fikih wakaf dibutuhkan ya karena ada kebutuhan, tuntutan di tengah masyarakat, bahkan karena praktek wakaf di zaman dahulu itu sudah ada. Jadi perbuatannya sudah ada, tapi fikihnya belum ada. Ini juga menarik ya dalam pandangan beliau. Dan memang ranahnya furu'iyat ya, sehingga memungkinkan ada produk ijtihad fikih yang bersifat kontemporer. Ini beliau mengacu yang pertama dari nas wakaf yang berasal dari Nabi atau dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang beliau acu. Kenapa kemudian perlu ada ya pembaruan dalam fikih-fikih wakaf? Yang pertama adalah ya nas wakaf yang masyhur, yaitu hadis dari sahabat Umar bin Khattab tentang wakaf tanah di Khaybar. Ini kan bahasanya masih sangat sederhana sekali waktu itu. Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Di riwayat yang lain tidak dijual dan tidak dihibahkan. Nah, maka ini menjadi alasan bagaimana ke depan fikih wakaf itu terus diperkembangkan. Ya, karena memang kalau dilihat dari nasnya, ya semuanya merujuk kepada nas ini, dan nas ini sangat dalam tanda kutip perlu diijtihadi lagi. Ini ditahan pokoknya itu apa, disedekahkan hasilnya itu apa. Dahulu kan bahasa sedekah itu notabene-nya bersifat konsumtif. Kalau sekarang difahami sedekahkan hasilnya, ya khawatir seperti juga terjadi bahwa itu ranahnya adalah ranah konsumtif. Padahal tentu kan kita inginnya bersifat produktif, ya sehingga terus berkembang dari satu waktu ke waktu yang lain. Kemudian yang kedua adalah wakaf Umar. Beliau mewakafkan tanah di Yanbu, ada 3 tempat, ada Wadil Qura, ada Yanbu, ada Khaybar, dan beberapa tempat yang lain. Ada wakaf sahabat Tolha, ada sahabat Zubair, ada Fatimah radhiyallahu anha, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, praktek-praktek wakaf yang diinisiasi oleh para sahabat ini membutuhkan ya acuan fikih menurut beliau. Ya, karena saat itu belum ada fikih, memang belum ada. Nah, bagaimana dengan wakaf-wakaf yang berkembang sekarang ini? Ya, misalnya Salman ITB, wakaf alat-alat kesehatan, APD atau ventilator. Kemudian ada teman-teman di Dompet Duafa ada wakaf ya cahaya misalnya untuk penerangan masyarakat tidak mampu dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah wakaf tanah Utsman bin Affan untuk tambahan area Masjid Nabawi. Demikian juga yang kita kenal dengan sumur rumat. Ya, sumur rumat yaitu di belakang Masjid Nabawi. Ya, ini alasan-alasan beliau. Ya, Habbasa Ali ardon lahu fi Yanbu. Demikian juga Ali ada di Yanbu, juga di Wadil Qura, Tolha, Zubair, dan sekian banyak sahabat, termasuk Fatimah binti Rasul, Abdullah bin Umar, Amr bin As, semuanya mengarah kepada wakaf yang masih dalam bentuk tanah wakaf. Ya. Kemudian ada Utsman. Nah, disinilah pergerakan yang mulai berkembang sedikit. Utsman mewakafkan ya beberapa area tanahnya untuk perluasan Masjid Nabawi. Demikian juga sumur rumat yang sangat dikenal. Dari situlah umat atau masyarakat Madinah mendapatkan manfaat dari sumur tersebut. Kita katakan awalnya adalah tanah yang masih kita katakan kosong. Tapi kan karena ada sedekah hasil, maka tanah itu tidak dibiarkan. Bahkan tanah itu tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Tapi justru tanah itu tanah pertanian, tanah perkebunan yang bisa dijadikan sebagai menghasilkan. Ya, sebetulnya masjid menghasilkan atau tidak, tapi ini sangat menghasilkan. Demikian juga beberapa tanah yang diwakafkan itu juga bahasa kitanya adalah wakaf-wakaf yang bersifat produktif. Ya, tanah itu memang dahulu ya aktivitas ekonominya amat bergantung sama tanah. Jadi orang kalau nggak punya tanah tidak bisa beraktivitas ekonomi. Tapi sekarang kan aktivitas ekonomi kita sangat beragam. Ya, kalau dulu hanya tanah, perkebunan, pertanian, korma dan sebagainya, maka wajar ya para agniya, orang-orang kaya dari para sahabat yang mereka wakafkan adalah yang mereka miliki, yaitu tanah. Namun dengan tanah itu sekian banyak hasil pertanian, perkebunan yang nanti mauquf alaihi juga akan menikmatinya. Demikian perkembangannya sampai kepada sumur rumat.
Ya, sumur yang saat itu memang dimiliki oleh Yahudi, yang kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat, man yashtariha wa yaj'alu dalwahu fiha ma'adallail muslimin bi khairun lahu minha fil jannah. Jadi siapa yang membeli bi'ir rumat itu, kemudian ya embernya dijadikan bersama ember-ember kaum muslimin ya untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Utsman bin Affan, ya karena beliaulah yang dalam tanda kutip memiliki dana untuk membeli sumur itu, maka beliau meyakini ya bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah catatan yang sangat ya variatif tentang praktek wakaf di masa-masa dahulu, yang kemudian ya ini diinisiasi untuk menjadi ya bahan-bahan fikih wakaf berikutnya. Di sini tidak bisa kan orang waktu itu minum kecuali dengan harganya. Maka inilah yang memberatkan ya masyarakat Madinah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan mengatakan kepada sahabat Utsman dalam riwayat Nasa'i, ij'alha siqayatan lil muslim. Jadikan sumur itu untuk ya media pengairan kaum muslimin. Dari situlah luar biasa sahabat Utsman menginisiasi bagaimana ya sumur tadi atau pengairan tadi, kan berarti ada wakaf pengairan. Saat itu kebutuhannya minum. Kalau sekarang mungkin ada tanah-tanah gersang, ada lahan pertanian yang gersang yang membutuhkan sarana pengairan. Maka mewakafkan beberapa area tanah untuk sarana pengairan itu juga dirujuk kepada kiasnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada lagi hadis riwayat Bukhari yang menghimbau sahabat berwakaf kuda. Nah, ini meningkat lagi ya. Tidak hanya tanah, sekarang kepada kuda ya. Yaitu kuda ya untuk kebutuhan saat itu peperangan tentunya yang paling banyak ya. Maka barang siapa berwakaf kuda perang di jalan Allah, maka kenyangnya makanannya, maka kotoran ya, maka air kencingnya menjadi tambahan kebaikan di surga. Jadi kuda dihitungnya sama dengan kurban kan, ya kulitnya, bulunya dihitung. Ini kalau wakaf kuda dihitung apa? Ya makanannya semua yang mengenyangkan kuda itu, kotorannya yang keluar, Masya Allah, maaf, air kencingnya begitu bahasanya, itu akan bertambah kebaikan di surga. Jadi bukan hanya kudanya, tapi seluruh yang keluar dari kuda itu menjadi tambahan kebaikan di surga. Luar biasa ya motivasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sudah berganjak kepada kuda. Kita katakan kuda pasti ada usianya, kuda ada sakitnya, ya dan lain sebagainya. Tapi ini menunjukkan bahwa sudah mulai berkembang praktek wakaf di masa sahabat. Umar mewakafkan kuda, demikian Khalid bin Walid tentu kita tahu, yang beliau wakafkan adalah senjata dan baju perangnya. Masya Allah. Ya. Ini apa dalam benak kita, bagaimana para sahabat itu memahami semuanya itu wakaf gitu, di kepalanya wakaf. Ya. Sampai senjata, baju perang, mungkin perlengkapan-perlengkapan yang mereka miliki, mereka menjadikannya sebagai benda yang diwakafkan. Kenapa? Karena kita sudah bahas keutamaan wakaf dan kemudian keberlangsungan wakaf dan kemanfaatannya. Ya, keberlangsungan dan kemanfaatan. Kita mengenal kata al-barakah kan perspektifnya dua. Pertama adalah ziyadatul khair wal manafi, ya, pertambahan kebaikan dan manfaat. Yang kedua adalah dakwah, keberlangsungan atau kesinambungan atau kekekalan. Jadi sesuatu itu akan semakin berkah kalau bertambah kemanfaatan dan kebaikannya, wakaf ini bertambah. Dan juga kekal dan berkelanjutan, kontinuitas itu juga terjadi. Ya, bahasa kita senjata ini tidak tahan lama. Tapi dengan begitu bukan senjatanya ya, tapi nilai dari senjata itu yang dijadikan sebagai acuan oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ada juga hadis dari Zaid bin Thabit, barang siapa yang mewakafkan kuda di jalan Allah, maka ia akan menjadi sitrom minan nar, menjadi tabir tamengnya dari api neraka. Ini hadis Bukhari tadi, manih tabasa. Maaf, bahasanya memang ihtasaba. Dr. Mudil Kohab banyak menggunakan ihtabasa atau al-habsu yang dimaknai juga wakaf, karena wakaf secara bahasa al-habsu, menahan. Artinya tidak
dimanfaatkan langsung, tapi ditahan dan kemudian dimanfaatkan hasilnya. Maka Umar juga menghabes ya fars kuda perangnya, Khalid silahnya, itatnya, seluruhnya. Inilah yang kemudian ya dijalankan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berkembang dari kuda perang, kemudian juga beberapa yang lain. Dan ini catatannya, man habasa farsan fi sabilillah kana sitrotan atau sutrotan lahu minan nar, akan menjadi sutro penghalangnya, tabirnya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal harga kuda saat itu Bapak Ibu itu mahal. Kuda itu ya bukan seperti zaman now. Ya, tapi kan ilustrasi. Karena orang yang punya kuda itu pasti orang kaya. Ya, kalau bahasa sekarang kepemilikan inilah kendaraan mewah gitu ya. Karena kuda betul-betul memang istimewa. Sahabat-sahabat masing-masing punya kuda. Berarti kan punya kemampuan. Apalagi sahabat Utsman bin Affan, kudanya sangat mahal. Nah, karena kuda dibutuhkan ya sekian waktu, ya makanan kuda pun jelas tidak mudah, ya memeliharanya tidak ringan. Makanya kalau perang, orang yang naik kuda itu dapat dua saham. Kenapa? Untuk kudanya dan untuk dirinya. Tapi jalan kaki cuma dapat satu saham, ya karena tidak pakai kuda. Jadi orang yang menggunakan kendaraan itu ditambah sahamnya, sehingga para sahabat juga ingin punya kuda untuk ya kegiatan waktu itu, kegiatan perang. Artinya disinilah mereka memahami kuda ini adalah benda mahal, kepemilikan yang sangat mahal, sehingga ketika mereka mau mewakafkan kuda, itu yang terbaik yang mereka miliki. Ya, bahasa kitanya adalah ini bukan benda wakaf biasa, tapi benda wakaf yang amat sangat berharga. Hadis Imam Muslim ya, dan beberapa pengarang kitab Sunan, Ashabus Sunan juga menyebut, ini sangat masyhur Bapak Ibu tidak perlu saya jelaskan, tentang 3 amalan yang terputus, yang tidak terputus, maaf, sedekah jariyah. Ulama hadis memahaminya termasuk Imam Nawawi adalah al-waqfu, wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Yang keenam, praktek tolha. Ya, sebagai seorang yang kaya dan memiliki banyak kebun. Mungkin kalau sekarang ya apa itu yang punya banyak kebun, tuan tanah ya. Tuan tanah ini, sahabat Tola ini, dan beliau ada kebun yang paling dia sukai karena kesuburannya, karena panennya itu luar biasa. Padahal kebunnya banyak. Ya, tanahnya banyak. Maka di dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim, ini beliau ketika turun surat Ali Imran ayat 92, maka beliau menyampaikan ya sampai wakaf Abu Tolha itu diabadikan. Ya. Artinya turunnya Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dikaitkan dengan praktek Abu Tolha. Karena setelah dia mendengar ayat itu, maka dia menyampaikan, ya Rasul, aku punya tanah Bayruha. Tanah ini paling strategis, paling aku sukai. Ya. Ini bahasa para sahabat ya. Sekarang ya kita mewakafkan yang biasa saja, alhamdulillah ya. Apalagi yang sangat strategis. Tapi di beberapa tempat tanah yang mau diwakafkan itu yang sulit berkembang, ya. Sehingga kita bermasalah dengan ya administrasi tanahnya dan lain sebagainya. Apalagi tanah yang masih ada sengketa itu biasanya sudahlah diwakafkan aja daripada bermasalah. Kalau bagi saya ini mewakafkan sengketa, ya, mewakafkan persoalan. Kita pastikan bahwa tanah itu tidak ada masalah. Ya, strategis gitu ya. Dan itu paling ia yakini memberikan keuntungan yang besar. Ia serahkan kepada Rasul. Setelah mendengar ayat itu, tidak sampai kalian kepada kebaktian yang sempurna, sampai kalian menafkahkan apa yang kalian paling cintai. Kata hatta tunfiku itu dimaknai oleh para sahabat hatta tuqifu. Hatta sampai kalian mewakafkan. Padahal bahasa Al-Qur'annya tunfiku. Dan memang tidak ada kata wakaf di Al-Qur'an. Ya, tapi dari kata tunfiku justru prakteknya adalah wakaf. Harusnya kan mereka berinfak, nih harta saya, ini kepemilikan saya. Tapi tidak. Kenapa? Rasul, aku punya tanah yang paling strategis, paling aku sukai. Silahkan untukmu, aku serahkan. Untuk dialokasikan yang dipandang tepat olehmu. Mimma arokallah, yang dipandang baik, dipandang tepat. Rasul berkata, Robi hamalun, Robi hamal, ini harta yang sangat beruntung. Ini harta yang sangat beruntung. Aku berpandangan harta itu untuk keuntungan, harta itu keuntungannya untuk kerabatmu. Bahasanya keuntungannya. Ya. Maka di sini nanti ada pandangan bahwa orang berwakaf tidak harus keluar dari kepemilikannya. Zaman dahulu
ya wakif tetap memegang harta wakaf. Tinggal pengelolaan saja dan keuntungannya tidak boleh untuk dirinya lagi, tapi untuk mauquf alaih. Ini pandangan dari beberapa imam mazhab. Imam Syafi'i tidak harus, ya, tapi Imam Malik harus dikeluarkan dulu dari kepemilikannya. Nah ini dahulu, ya karena ini masih awalan, masih pertama. Yang penting dia serahkan. Ya Rasul kemudian mengatakan, sudah kalau gitu engkau pegang tanah ini tetap, tapi maaf keuntungan tanah ini untuk kerabatnya. Jadi dia tidak merasa kehilangan harta itu secara langsung dan kerabatnya masih mendapatkan kemanfaatan. Inilah yang disebut dengan wakaf zurri, ya wakaf untuk kerabat dengan keturunan dan lain sebagainya. Ini perkembangan berikutnya ya oleh sahabat Abu Thalha, beliau memahami dan meyakini surat Ali Imran 92 itu dalam konteks wakaf dan Rasulullah menyetujui karena kemudian Rasulullah ya mengatakan harta engkau pegang tapi keuntungannya untuk kerabat. Ya, tentu nanti ada alokasi fakir dan miskin, tapi yang lebih utama adalah tentu kerabat dan keluarganya. Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham disebutkan kisah Muhairik Yahudi yang beliau sudah terikat janji dengan Rasul saat perang Uhud. Jadi ketetapannya dalam perang itu ada perang tanding 1 lawan 1, ada perang bersama massal. Ya. Maka ya ketika seseorang dapat mengalahkan musuhnya, maka seluruh harta musuh itu menjadi miliknya. Ya, dan harus dikembalikan kepada kepemilikan. Maka dia menyerahkan semua hartanya kepada Rasul kalau kemudian ia dikalahkan. Maka ketika itulah Rasulullah SAW mengalokasikan untuk kepentingan perbekalan, persenjataan dan maslahat umum kaum muslimin. Nah, ini ya. Ya, bagaimana Ibnu Hisham menyebutkan tentang Muhairik al-Yahudi ya. Ini ya berjanji maka fa amwali li Muhammad yad'uha haitsu arahullah. Ya, kalau aku dikalahkan ya udah harta-hartaku untuk Nabi Muhammad. Silakan ia gunakan untuk apa yang diinginkan oleh Allah. Maka beliau punya 7 ya hawaid itu ya 7 tanah gitu ya. 7 pagar kalau sekarang kan haid pagar. Tapi ya pagar itu kan, ya kalau tanah kan dipagar ya, di kapling ya. Ada 7 kapling. Kemudian disitulah 1 tahun untuk kepentingan keluarga Rasul, ahli baitnya, dan sisanya adalah untuk persenjataan, ya perbekalan, serta kebutuhan umat Islam secara lebih luas lagi. Ini ya seorang Yahudi sendiri itu memahami dan benar dalam buku beliau kan bahwa wakaf sudah dikenal di zaman Romawi, di zaman Yunani. Hebat sekali. Ini prakteknya sudah sangat lama, gitu ya. Tapi peraturan atau teori wakafnya, fikihnya itu belum memadai. Maka kita terkejut ketika ada wakaf, ya uang. Ini dari mana dalilnya? Masya Allah, pada sejak awal sudah muncul di masa-masa awal. Nah inilah dalam pandangan beliau, ya kita membutuhkan ya fikih-fikih terbarukan agar praktek-praktek yang dahulu itu dipahami dengan baik oleh umat Islam sekarang ini. Yang ke-8 riwayat Jabir bin Abdullah tentang wakaf Umar atas tanah Sumak, Khaybar dan Wadil Qura. Maka mayoritas sahabat melakukan hal yang sama untuk kepentingan kaum kerabat, wakaf zurri dan untuk keturunan mereka. Jadi bahasa kita wakaf itu menjadi praktek sehari-hari sahabat. Jadi mereka punya tanah dimanapun, ya tanah kan dahulu punyanya tanah. Kalau sekarang kan ya beragam, ya kepemilikan dulu hanya tanah paling mungkin banter kuda ya. Jadi setiap ada tanah mereka selalu ya menjadikan itu tanah wakaf meskipun pada awalnya tetap bahwa mauquf alaihinya adalah juga kerabatnya, keturunan mereka. Sesuai dengan An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Tidak boleh kita meninggalkan keturunan kita tidak berdaya. Tentang ekonominya tentu karena babnya bab tentang keuangan memang. Maka dipersiapkan oleh mereka benar dengan harta waris, tapi ada hal yang dipersiapkan oleh para sahabat yang ini jarang kita lakukan, mewakafkan ya kepemilikannya dan hasil wakafnya, keuntungannya itu untuk kebutuhan keluarganya, keturunannya dan kaum kerabatnya, sehingga mereka bisa mandiri, bisa berdaya dan lain sebagainya, tidak ya bergantung kepada orang lain. Yang ke-9, ini ada beberapa poin yang beliau sampaikan. Imam Bukhari menukil riwayat dari Imam Zuhri, yaitu seorang sahabat yang mewakafkan beberapa dinar dan dirham. Sudah mulai ada wakaf uang atau wakaf dengan uang.
Jadi para sahabat yang memiliki dinar dan dirham, tadi kan konteksnya benda tidak bergerak. Ya, tapi ada kuda sedikit. Tapi berikutnya sudah mulai Imam Bukhari ya menukil riwayat dari Imam Zuhri bahwa ada sahabat yang kemudian ya dia memiliki dana, dalam konteks ini dinar dan dirham, diserahkan kepada seorang yang mampu untuk mengelolanya. Ya, disebutkan dengan kepada tajir. Ya, ulam lahu tajir yattajiru fiha. Ada seorang profesional, ya memang pebisnis yang kemudian dikelola. Maka dikelola itu kan kemudian menghasilkan. Maka kata beliau, inilah dalil bukti bahwa sudah ada wakaf uang sejak zaman awal. Kenapa kemudian dipertanyakan oleh masyarakat? Ini dalilnya mana? Ini kemudian acuannya apa? Masya Allah. Ya, inilah catatan beliau. Ya, bagaimana fikih wakaf itu ya perlu dikembangkan kembali, bahasa kita dicerahkan kembali agar masyarakat itu tidak terkejut ketika ada inisiasi wakaf yang terbarukan, karena memang kebutuhan umat, karena memang keadaan umat yang memang berbeda dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Abu Ubaid meriwayatkan wakaf Rasul setengah dari tanah Khaybar. Rasul mendapatkan tanah Khaybar juga, beberapa sahabat mendapatkan. Jadi Umar itu bukan satu Khaybar. Khaybar ini ya berapa kilo ini ya, panjang dan luas. Ini kan satu kota, nama kota Khaybar. Ya, ada kota Uhud, ada kota Madinah, kota Kuba. Ini kan kota-kota. Tentu areanya luas. Beberapa sahabat mendapatkan beberapa bagian. Rasul pun mendapatkan bagian, maka diserahkan juga. Demikian juga para tokoh, di sini disebutkan para pemuka, ya, para orang-orang yang memang punya kedudukan di masyarakat karena kekayaan maupun karena jabatannya, mewakafkan tanah. Bahkan ada yang tanahnya di Irak, di Sudan, dan di Mesir. Ya, ini kan perkembangan sudah mulai demikian hebat. Itu disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam beberapa kitabnya, termasuk kitab Al-Um, kitab induk beliau, juga Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Jadi sudah mulai para pemuka, para tokoh, para orang kaya itu ya mulai ya tergerak untuk mewakafkan beberapa tanah. Kalau tidak ada di tempat mereka tinggal, ya tanah-tanah di tempat lain. Kalau bahasa sekarang ya banyak orang tinggal Jakarta, tanahnya di luar kota ya. Nggak ada masalah ini ya, boleh aja ya Pak Asep ya, nggak ada masalah. Pak Asep ya dekan di UIN, tapi tanahnya itu di mana-mana Pak Asep, tuh di Bogor Ayah ya Pak Asep. Ini dekan saya ya, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa perlu ada tadi ijtihad wakaf. Ya, karena prakteknya sudah sangat demikian berkembang sekali. Kita ketinggalan. Jadi prakteknya sudah ada, teorinya belum. Ini bahasa kita sekarang. Imam Al-Baqi meriwayatkan bahwa Sofia binti Huyai istri Rasulullah SAW mewakafkan saudaranya dari kalangan Yahudi, wakaf manusia. Maka ada banyak ya yang menulis tesis atau skripsi tentang wakaf di Gontor. Itu kan ada wakaf. Saya mewakafkan diri saya ke Gontor ya. Dulu beberapa teman-teman kan mewakafkan ya. Artinya dia betul-betul ya seluruh jiwa raganya untuk kepentingan pesantren. Ini kan mewakafkan. Saat itu Sofia punya budak dari kalangan Yahudi. Nah, budak ini mahir gitu ya. Bisa mengelola, bisa macam-macam. Ya udah saya wakafkan saja. Karena beliau tidak punya benda yang lain, ya wakafkan manusia. Tapi di sini bahasa wakafnya adalah bahwa untuk mengelola harta itu membutuhkan orang yang kecakapannya memadai. Untuk lembaga pendidikan, lembaga dakwah, kan bagaimana mungkin? Maksudnya seluruh ya kebutuhan dia dipenuhi. Ya, kebutuhan dia dipenuhi. Kan dulu ada wakaf untuk tokoh agama yang kita bahas pekan lalu. Ada wakaf untuk mereka yang memelihara masjid. Jadi kebutuhan dia, kebutuhan keluarganya itu dipenuhi dari dana wakaf. Di sini ada seseorang yang ya punya kemampuan dalam bidang pengelolaan keuangan, maka beliau mewakafkan agar ya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat. Ya mungkin kita serahkan ya ke BWI ini dibutuhkan ya manajer untuk ini misalnya, silakan. Namun kita cukupkan dia pemenuhan kebutuhannya dari dana wakaf. Di sini ada nas hadis yang menyebut ya kami tidak meninggalkan harta sedekah, ma taraknahu sedekah, sehingga dimaknai wakaf oleh para ulama karena harta tersebut memang tidak diwariskan oleh Rasulullah SAW, sehingga semua yang ditinggalkan oleh Rasul itu menjadi wakaf untuk kepentingan umat Islam yang dilakukan oleh para sahabat
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah perkembangan wakaf lagi dalam konteks fikihnya di masa sejarah fikih pertama. Beliau bagi dua, sejarah fikih pertama, kedua, pertengahan, dan fikih terakhir atau kontemporer. Ini berlangsung di permulaan abad ketiga. Yaitu rujukannya pembahasan di kitab-kitab prinsip mazhab, yaitu kitab Muwatta Imam Malik, ya kalau mazhab Maliki, ya ini kitab induk dari mazhab Syafi'iyah, Al-Masud Imam Asy-Syarkhasi, ini mazhab Hanafiyah, ada kitab Masail Al-Imam Ahmad, ya putra dari dari Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad, ini punya kitab Masail Imam Ahmad, artinya fatwa-fatwa atau pandangan-pandangan Imam Ahmad yang dijadikan sebagai bahan oleh beliau dikitabkan sehingga menjadi induk dari mazhab Imam Ahmad. Nah, kata beliau dari masa awal ini maka ternyata sudah mulai disinggung tentang perwakafan. Yang tentu bab yang paling banyak adalah berkisar pada dibolehkan wakaf secara syariah. Nah, ini jawazul waqfi fi syariat. Ya, di sini tentu ya karena bagaimana kemudian legalitas wakaf itu diyakini oleh masyarakat. Ketika berwakaf itu dia menjalankan syariat dan menjalankan konstitusi. Ini kan paling mahal. Orang dahulu itu kalau tidak dikatakan menjalankan syariah nanti dulu, tapi ini syariat, mereka berlomba-lomba. Coba aja kalau bangun masjid kan jelas berlomba-lomba karena hadisnya jelas man bana masjidah. Tapi bangun lembaga pendidikan, ntar dulu, dia nyari dulu dalilnya, biar lembaga pendidikan itu ada. Tentu tidak semuanya harus ada teksnya. Tapi inilah kebiasaan masyarakat. Maka wajar kalau para ulama fikih, masalah-masalah yang dibahas itu, poin-poin pentingnya, prinsipnya adalah tentang jawazul waqfi fi syariah. Jangan sampai wakaf itu ternyata tidak sesuai dengan syariat. Ya, ini di sini beberapa catatan dari ayat ini. Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa ayat ini ya tidak ada hubungan dengan wakaf, tidak ada hubungan dengan habs atau wakaf. Maka namun ahbasul Islam lintifa'in amin lil mujtama' wa dzurriyyah. Namun beliau sampaikan ya karena tidak ada intifa'nya, maka ketika tidak ada intifa, bagaimana mungkin ini menjadi sesuatu yang layak disebut wakaf. Maka poin pentingnya adalah bagaimana kemanfaatan itu. Jadi bendanya, ya kemudian apa yang diwakafkan itu tidak menjadi persoalan. Namun yang dipersoalkan adalah intifa al-am, kemanfaatan yang bersifat umum untuk masyarakat ataupun untuk keluarga. Dan tentu ini beberapa dalilnya sudah disampaikan kata beliau. Kemudian pembahasan yang kedua, ya kelaziman dan keharusan berwakaf dengan adanya pihak yang bertanggung jawab, hakim di masa lalu atau wafatnya wakil. Tentu ini menjadi catatan ya para ulama di zaman dahulu ya dengan fikih mereka bahwa ya apakah dibutuhkan ya seorang hakim. Mungkin sekarang pihak yang bertanggung jawab, pejabat berwenang, mungkin yang mengeluarkan ya sertifikat wakaf dan lain sebagainya. Jadi ketika ada ya ikrar wakaf IAI itu dipegang oleh KUA, itu sudah ya menjadi sebuah kelaziman agar kemudian wakaf itu bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga adanya nazir. Kalau ada sengketa wakaf tentu ada hakim ya. Dan ini banyak dibahas juga tentang bagaimana jika wakif itu wafat. Apakah bisa dilanjutkan oleh keluarganya, ya, oleh ahli warisnya ya tentang wakafnya. Tetap itu mengacu kepada ahli waris dikembalikan. Tapi banyak yang memahami tetap ini akan berlangsung. Ya karena memang sejak awal tujuan wakaf dari wakif itu adalah terus sampai kapanpun, meskipun ya yang si wakif sudah meninggal dunia. Ini nanti dibahas di bab berikutnya, tapi inilah yang menjadi catatan beliau di awal-awal perkembangan fikih ya di masa awal yaitu permulaan abad ketiga. Kemudian persyaratan dikeluarkan harta benda wakaf. Ada yang mensyaratkan dari tangan wakif, Imam Malik dan Muhammad bin Al-Hasan. Imam Syafi'i tidak mensyaratkan, demikian juga Abu Yusuf. Karena dulu Umar, Ali, Fatimah, beberapa sahabat tetap ya harta wakaf di tangannya ya dan tidak serta-merta batal wakafnya. Namun tadi pandangan Imam Malik ya tanahnya itu harus diserahkan kepada pihak tertentu ya atau langsung kepada mauquf alaih. Jadi tidak boleh tanah itu dipegang oleh wakif. Tapi ya Imam Syafi'i membolehkan ya karena para sahabat
ketika mewakafkan mereka masih memiliki, ya masih dalam tanda kutip, ya masih dipegang dan di tangan mereka. Karena ya tadi terjadi kekhawatiran. Dulu kan ya bahasa kita lembaga-lembaga perwakafan belum seperti sekarang ini ya. Ada nadir-nadir wakaf, ada ya beberapa forum-forum wakaf, ya lembaga-lembaga wakaf. Dahulu sulit. Makanya secara pribadi wakif juga demi memastikan keberlangsungan wakaf tidak disalahgunakan, kemanfaatan wakaf juga berkelanjutan, maka disitulah harta wakaf dibolehkan tetap berada di tangan ya wakif, namun yang dilihat adalah bagaimana kemanfaatannya itu tetap disalurkan kepada kerabat, jika itu wakaf zuri atau khairi, tentu untuk kepentingan dan maslahat umat Islam dan tidak dibatasi. Demikian juga hadis Umar, di mana Rasul tidak mensyaratkan harta wakaf itu dikeluarkan dari wakif. Misalnya seorang wakif ya punya sekian banyak aset, ya tidak perlu lagi, hanya dicatat aja aset A adalah wakaf, aset B tidak wakaf. Namun ialah yang menahan dan memegang kepemilikan tersebut. Karena ini contoh awal saja, dikhawatirkan ya kalau sudah berpindah tangan mungkin ya namanya manusia, kita tidak dapat membaca pikirannya, jangan-jangan untuk kepentingan pribadi. Tapi ini di era-era awal dan itu tidak masalah, meskipun ya Imam Malik dan Muhammad bin Al-Hasan masih mensangsikan. Jadi wakif itu harus menyerahkan sepenuhnya, jangan dipegang di tangannya. Namun ini kan persoalan teknis yang tentu tidak ada masalah. Di sini ada milkiyatu wakif, kepemilikan harta benda wakaf. Ya Imam Syafi'i ya itu harta benda wakaf dikeluarkan dari wakif, tapi tidak dimiliki oleh mauquf alaihi. Ya, ini pandangan kepemilikan ya. Kalau tadi bagaimana ya, apakah harus dikeluarkan dari kepemilikan wakif? Ada yang mengatakan tidak, ada yang harus. Dan sekarang hartanya tidak harus dikeluarkan dari wakif, tapi tidak boleh dimiliki oleh mauquf alaih. Mauquf alaih hanya memanfaatkan. Inilah ada celah di situ pihak ketiga, yaitu pengelola wakaf atau kita sebut dengan nadir. Jadi sudah mulai ada lagi pikiran ya, karena ini harus dikeluarkan dari wakif. Lah, tapi tidak boleh dimiliki oleh mauquf. Lantas di mana posisi harta benda wakaf? Kalau dulu ya langsung diserahkan kepada ya pemuka agama biasanya dulu, atau ya bahasa kitanya ya mereka yang mengelola masjid ya. Tapi kan perkembangan ini butuh ya ada hal-hal yang baru, celahnya sudah ada. Tidak dimiliki oleh wakif, tidak boleh dimiliki oleh mauquf alaihi, berarti di tengah-tengah adalah bagaimana ada pihak yang bertanggung jawab. Disinilah nazir, disinilah pengelola. Jadi mauquf alaihi itu hanya boleh mengambil manfaat. Sedang prinsip Imam Malik bahwa harta wakaf tetap di tangan wakif. Sehingga ia wakif wajib zakat berdasarkan kepemilikan harta wakaf. Ternyata Imam Malik itu berharap bahwa wakif itu kan orang kaya, maka dia tetap berzakat. Kalau dikeluarkan dari kepemilikannya, maka berakhirlah kewajiban zakatnya. Jadi begitu alasan beliau. Nggak apa-apa kepemilikannya oleh wakif. Yang penting kan kemanfaatannya tidak boleh untuknya, tapi untuk ya zuri, kerabat, atau untuk khairi, kemaslahatan. Namun dengan demikian, karena masih berada di tangan pemilik, yaitu wakif, maka ia wajib membayar zakat. Nah, jadi dua-duanya dapat. Ya itulah para ulama tidak mungkin berpandangan untuk kepentingan dirinya ya. Tapi disinilah indahnya perbedaan-perbedaan pandangan dari para ulama kita. Imam Ahmad berpindahnya kepemilikan harta benda wakaf kepada mauquf alaihi pada wakaf zuri, bukan pada wakaf khairi. Kalau itu zuri, maka kepemilikannya berpindah kepada mauquf alaihi. Kenapa? Karena mauquf alaihinya adalah ahli warisnya, keturunannya, kerabatnya. Jadi nggak ada masalah. Tapi berpindah dari orang tuanya misalnya kepada anak-anaknya, kepada kerabatnya. Namun kalau wakaf khairi kan menjadi ya mauquf alaihinya semua umat Islam, maka tentu ya sulit kalau diserahkan kepada semuanya. Nah, ini Imam Ahmad jalan tengah. Ya, kepemilikannya kepada mauquf alaihi yaitu zuri, karena memang insya Allah ya keluarga, ahli kerabat dan keturunan itu ya dia punya amanah yang tinggi karena mereka juga berkepentingan. Namun ya jika itu wakafnya khairi yang lebih umum, maka sebaiknya memang pandangan beliau tetap berpindah, tapi tidak disebutkan kepada siapa. Yang jelas bukan kepada mauquf alaihi. Maka ada celah dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Di tengah-tengahnya adalah disinilah
ya adanya nazir wakaf, adanya pihak pengelola wakaf, mereka yang ya mendapatkan amanah dari wakif dan kemudian memberikan keuntungan atau kebaikan kepada mauquf alaih. Kemudian wakaf tidak disebutkan mauquf alaihnya. Ini pandangan para ulama fikih dahulu. Lebih baik wakaf itu tidak disebutkan apa tujuannya, ya, untuk apa, ya, agihannya kepada siapa. Meskipun Imam Malik menyebutkan untuk fakir miskin, ya, beliau membedakan dengan fisabilillah. Ya, karena kalau fisabilillah, ya, itu ya harus sesuai dengan ketentuan dari pihak yang berwenang. Jadi alokasi wakaf dalam pandangan Imam Malik itu betul-betul untuk fakir miskin. Padahal kan di saat itu masih banyak fisabilillah, ya, mungkin tentara yang berperang, namun dibolehkan asal ada, ya, bahasa kitanya hitam di atas putih dari, ya, pihak yang berwenang, wali amr pada saat itu, sehingga yang terpenting adalah tidak disebutkan mauquf alaihi, tapi peruntukan prioritas adalah untuk fakir miskin, sehingga yang lain bisa mendapatkan. Misalnya orang yang memang kehilangan pekerjaan, tapi awalnya kan dia kaya, ya, kemudian terjadilah berbagai yang bangkrut dan sebagainya, atau orang dalam perjalanan yang membutuhkan dan lain sebagainya. Itu menyiapkan kehati-hatian agar tidak terjadi, ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang terakhir sampai 10. Jam'ul mutaqaddimina qalu bihasbil aradi wal bina wal mangkul. Ya, ada wakaf tanah, bangunan-bangunan dan benda-benda yang bergerak. Jadi sudah ada, ya. Bahkan di sini Imam Malik sudah mulai menginisiasi habsun nuqud dari emas maupun perak. Jadi wakaf uang sudah ada, wakaf emas, wakaf permata, luar biasa, ya. Ini yang dibutuhkan fikihnya, ya, agar kemudian praktek-praktek masa lalu itu dipahami oleh masyarakat sekarang sebagai sebuah hal yang lebih dahulu dilakukan. Kita malah bukannya maju, ya, tapi ini dibahas lagi, ini jangan-jangan. Inilah akhirnya sulit untuk perkembangan wakaf. Ini dibolehkan wakaf sah, wakaf khairi atau wakaf zuri. Ya, ini semua kitab salaf menyebutkan bahwa boleh. Ya, Imam Syafi'i pernah mewasiatkan kepada anaknya Abil Hasan dan ibunya serta keduanya. Demikian juga ya beberapa wakaf zuri yang diinisiasi oleh para ulama. Demikian juga iza talifal mauquf, kalau benda wakaf itu hilang atau rusak, maka ya sudahlah, kemanfaatannya hilang, ya, sehingga tidak dibebankan pertanggungjawaban itu kepada wakif. Nah, tapi sekarang dengan adanya nazir, ya tentu kita lihat kalau itu karena kelalaian, ya, karena ketidakbenaran, ya, pengelolaan, maka nazir yang bertanggung jawab. Tapi kalau memang benda itu, ya, karena faktor eksternal, ya, memang ekonomi lagi jatuh gitu, ya, ini wakaf uang kan resikonya itu investasi. Karena memang semuanya mengalami hal yang berat seperti sekarang ini, maka sulit kemudian, ya, maka terjadilah beberapa pengurangan-pengurangan. Di situ tentu, ya, disepakati antara pihak berwenang dengan nazir serta wakif tentunya jika masih ada untuk mempertanggungjawabkan, ya, berkurangnya harta. Al-masjid yusbihu waqfan bil ibahati linnas inda Malik wa bil ibahati wa sholati fihi law syahhu wahid inda Muhammad masal. Ya, jadi masjid itu boleh, ya, wakaf seseorang saja, ya. Ya, jadi boleh saja satu orang mewakafkan, ya, tanahnya untuk masjid, tidak orang lain terlibat. Saya pernah juga mendapatkan seperti itu, ya. Ada orang kaya, ya, nggak mungkin orang tidak mampu, ya. Itu pokoknya masjid ini harus saya dari mulai A sampai Z. Dari tanahnya, dari administrasinya, dari bahan bangunannya, dari kemudian, ya, yang merancang bangunannya, semuanya luar biasa, ya. Dia tidak mau share pahala. Ya, kita katakan ya tidak ada masalah. Tapi kalau mau share pahala nggak ada masalah. Masing-masing berwakaf sekian, kemudian hadirlah harta benda wakafnya bentuknya macam-macam, bangunan, dulu ada, ya, asrama-asrama santri, asrama-asrama pelajar, dan lain sebagainya. Disinilah pandangan-pandangan para ulama fikih yang difahami oleh Syekh Mudhir Al-Qahhab bagaimana menjadi catatan ke depan. Memang kita membutuhkan sekian banyak, ya, ijtihad fikih agar wakaf ini terus bergerak dan maju, ya, dan tetap, ya, kepemanfaatannya lebih luas, dan praktek-praktek wakaf terdahulu itu bukan berhenti, tapi praktek-praktek wakaf terdahulu bisa dikembangkan, mungkin, ya, skalanya atau bentuknya
disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Ini saja teman-teman, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang dapat kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Mungkin ada tambahan dari semua yang hadir, silakan saya persilakan jika ada tambahan atau ada hal yang ingin kita diskusikan. Semuanya adalah tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu. Ya. Wallahu a'lam. Demikian, terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, presentasi yang menarik sekali tadi bahwa sebetulnya konsep wakaf itu betul-betul istihadi, tetapi dirumuskan oleh para ulama itu berdasarkan praktek wakaf yang mulai ada dari zaman Rasulullah SAW. Misalkan pada masa itu ternyata wakaf sudah sangat beragam Pak Taufik ya. Ada wakaf tanah untuk masjid, ada pertanian, ada sumur, ada bahkan wakaf dinar dirham, ada wakaf senjata dan sebagainya. Penerima manfaatnya pun tadi saya dengar ada yang khairi juga ada, yang untuk keluarga juga ada yang mustaraf juga. Dan kemudian dari sisi kodifikasinya, konsep perumusan fikih wakafnya itu baru dimulai pada kira-kira abad ketiga Hijriah. Setelah masanya Imam Syafi'i, ada beberapa hal yang tadi yang disampaikan, apa saja yang dibahas pada wakaf periode pertama ini. Baik Bapak Ibu, sekarang kita buka tanya jawab atau sharing. Pertama dari Pak YRL. Pak YRL, silakan. Siapa Pak YRL ya? Inisial ya? Ya, silakan Pak. Monggo Pak, silakan. YRL itu Yayan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mangga Pak Yayan. YRL itu Yarli namanya Pak. Oh gitu katanya Yayan Pak Asep mah. Mangga silakan. Ya. Jadi Assalamualaikum Ustadz dan peserta meeting Zoom ini. Saya ingin bertanya ini Ustadz. Misalnya kalau ada orang ingin itu hartanya itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, namun dalam batas-batas tertentu. Apakah itu bisa dimasukkan juga dalam kategori wakaf begitu Ustaz? Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua tadi ada yang berkaitan dengan tentang ada wakaf ya, yang itu misalnya kebetulan ini ada di keluarga istri saya ya. Itu tanah dibikin masjid. Namun dalam hal ini itu anaknya ikut juga di dalam hal ini istilahnya mengelola ya, termasuk juga barangkali mendanai dan sebagainya ini. Nah ini seperti apa ini di dalam berkaitan dengan apa dengan zakatnya tadi kan ada mengenai Imam Malik tadi ada pendapat ya. Kalau masih terlibat orang-orang yang memiliki dalam hal ini adalah warisnya, apakah ini zakatnya harus dikeluarkan juga? Dan dia sudah berbentuk masjid gitu. Saya kira demikian dua pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Taufik. Langsung aja ya Pak Gaib, makasih. Ya, pertama wakaf taksis namanya ya. Jadi untuk kegunaan tertentu dan untuk orang-orang tertentu. Ya, tapi sebaiknya wakaf itu memang kita katakan tadi lebih baik tidak menyebutkan mauquf alaihi. Jadi semuanya diloskan. Ini saya wakafkan tanah, saya percayakan sepenuh kepada pengelola nazir, apakah ini tepat atau layak untuk ya kegiatan usaha atau ini kegiatan pendidikan, kegiatan ibadah, sarana yang lainnya. Karena kadang-kadang yang jadi problem itu adalah nazir, bukan wakifnya. Wakif itu enak ketika menyerahkan sudah dia. Dia sudah mendapatkan pahala, ya, dia juga sudah menjalankan syariatnya. Yang problem nanti adalah nazir. Karena dia harus memastikan ya benda itu dikelola dengan baik, ya tidak boleh berkurang bahkan bertambah. Maka namun secara prinsip seperti Imam Malik tadi membolehkan memang kita menyebutkan mauquf alaihnya tertentu, kemudian maaf ini untuk usaha A boleh, tidak ada masalah. Bisa jadi itu juga ingin tahu lah wakif ya bahwa nazir itu mampu mengelola. Kalau diloskan secara umum mungkin ya dia punya pemahaman, tapi secara prinsip fikihnya boleh. Hanya yang paling ya baik, yang paling nyaman bagi nazir, bagi lembaga itu jika saya wakafkan untuk kepentingan atau maslahat umum. Waduh, itu enak Pak. Dia mau melakukan apapun enak gitu ya, banyak pikiran-pikiran yang berkembang. Tapi kalau dibatasi, ya jika ia tidak mampu, berat. Ini untuk lembaga pendidikan, maaf untuk usaha.
ternyata tanahnya tidak cocok, ya di dalam, nah ini juga akan membebanilah bahasa kitanya. Tapi secara prinsip boleh Pak, jika kita menginginkan wakaf itu untuk kemanfaatan tertentu atau kita juga menyebutkan orang-orang tertentunya seperti pandangan Imam Malik rahimahullah. Kemudian masjid, ya ketika kita sudah mewakafkan tanah dan sudah digunakan, ya tanah itu untuk kebutuhan, kegunaan sholat, kegunaan ibadah dan sudah jelas, ya maka sudah tidak ada lagi zakat yang harus dia tunaikan. Ini berbeda dengan masa lalu. Ya, kenapa Imam Malik itu berpandangan demikian? Karena ini masih ranahnya ya tanah-tanah atau harta-harta wakaf yang sifatnya masih sangat sedikit ya dan belum dimanfaatkan. Biasanya mereka bukan untuk ibadah. Tadi kan ya untuk kepentingan ya ekonomi misalnya kayak tanah itu kan jadi perkebunan, tapi tetap dimiliki oleh wakif agar ini kan pandangan ya agar tetap wakif itu berzakat. Mungkin saat itu dibutuhkan masih dana-dana yang lain. Karena kalau dana zakat itu pasti. Ya, sementara wakaf kan tidak pasti. Karena sifatnya sukarela. Infak sodako kita andalin sulit. Makanya paling enak Basnas dibanding BWI. Sudah jelas. Dapat, itu sudah dapat gitu ya. Sementara badan wakaf atau lembaga wakaf, ya dia mengelola dulu. Namun tidak ada dibebankan zakat karena sudah itu menjadi ya ada tentu ada pengurusnya kan, ada nazirnya, ada ininya sehingga jika dia sudah dimanfaatkan dan sudah ya masyarakat juga memanfaatkan dan memang dia secara legal sudah tidak memiliki lagi maka tidak ada lagi kewajiban zakatnya. Sementara apabila dia hak ahli waris boleh mengelola tidak ada masalah ya. Jadi misalnya masjid punya dia tapi dia minta beberapa anaknya ahli warisnya menjadi nazir, tidak ada masalah menjadi pengurus masjid. Kenapa? Karena mungkin ya dia ingin anak-anaknya juga dilatih mengelola, di samping juga untuk memastikan ya pengelola itu betul-betul amanah. Wallahu alam, kan kita tidak tahu ini ya masyarakat atau keadaan sekarang ini bahasa kitanya nyari orang jujur ini dalam tanda kutip tidak mudah-mudah gitu, tapi tidak sulit-sulit juga. Tapi begitulah. Maka boleh saja ya ia tanamkan bukan tanamkan ia libatkan anaknya karena nggak ada masalah ya keinginan dari wakif ya bahwa ada fulan untuk dijadikan nazir khususnya untuk ya masjid misalnya agar kemudian juga anaknya ya punya sense of belonging lah bahwa ini harta wakaf anak ayah saya loh, saya harus pastikan ini tetap bagaimana ini berkembang kemudian makmur ya syiarnya terjaga. Jangan sampai kemudian tidak bermanfaat pasca wafatnya wakif tersebut. Jadi tidak ada masalah. Itu adalah ya, untuk memastikan perjalanan wakaf itu dengan sebaik-baiknya. Demikian Pak Yuri, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama, mohon maaf. Ya. Ada tambahan silakan. Selanjutnya Pak Asep, silakan Pak Asep. Asep Maulana. Oke, Tabik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga Pak Dokter, Pak Dekan. Pertama saya ingin memberikan komentar dan juga semacam review. Setuju. Dalam konteks wakaf, kemudian bagaimana filantropi dan bagaimana tradisi yang sebenarnya. Baik. Kalau kita merujuk kepada praktek zaman Rasul, sebenarnya itu kan bukan mereka pemula di dalam pelaksanaan urusan publik itu. Baik. Mereka juga berkaca dari tradisi-tradisi Yunani, tradisi-tradisi Mesir, kuno, dan lain sebagainya. Bahkan untuk publik. Nah, karena itulah, dan zaman itu juga tidak ada fikih, kan? Belum ada fikih. Fikihnya baru kemudian, kan, abad ke-1 dan kemudian, ya. Baru dibuatkan aturan-aturan. Yeah. Bahkan kalau kita melihat dalam konteks fikih ini, malah Imam Hanafi malah tidak mengakui syariat wakaf itu. Iya, iya. Nah, artinya begini, kalau kita, apakah fikih wakaf itu sebagai legitimasi yang kita gunakan atau sebagai pedoman? Ya. Kalau sebagai legitimasi udah cukup baik, tapi kalau sebagai pedoman di dalam pengelolaan wakaf malah akan terbelenggu. Sehingga yang menjadi pengalaman di daerah saya zaman dulu dan Indonesia sampai sekarang saat ini, itu karena terbelenggu oleh fikih-fikih wakaf. Sehingga yang ada misalnya ini syariatnya gimana, apakah boleh tidak,
kita tidak beranjak kepada pengembangan wakaf untuk publik. Sehingga kita selalu melihat syaratnya apa dan sebagainya. Kalau kita lihat sekarang di dunia Arab, Kuwait, Mesir, dan lain sebagainya, mereka bahkan udah melepaskan tradisi-tradisi itu. Mereka udah langsung kepada hal pembiasaan dan juga masuk kepada filosofi filantropi yang lebih publik. Kuwait misalnya, sampai saya dengar orang di sana itu sampai ngantri. Mau berwakaf itu ngantri. Ya, ngantri karena memang saking udah berjubel cara pengelolaannya. Kalau di kita kan mencari. Nah, ini artinya Ngantri yang mauquf alaihnya. Ya pokoknya gitulah. Maka kalau begitu maka yang harus dibuat fikih wakafnya kita itu lebih kepada pengembangan filosofinya yang lebih leluasa lagi Pak Kiai, sehingga tidak merujuk mengelola penjelasan fikih klasik. Karena kalau kita mengulas fikih klasik bisa-bisa bahaya malah. Orang akan mengambil lagi wakafnya dan lain sebagainya karena merujuk kepada Hanafi misalnya. Jadi itu. Maka kalau saya melihat yang perlu kita kembangkan di BWI adalah merumuskan secara filosofis yang universal dan membuat aturan-aturan yang bersifat pembiasaan dan sosialisasi. Memang betul misalnya tentang fikih ini. Maka saya juga senang mendengar tentang bagaimana misalnya Bitcoin dan lain sebagainya, kepada asuransi, kepada lain sebagainya yang dikembangkan. Maka yang harus kita arahkan sekarang ke situ. Ya lebih kepada khoirnya, kepada public affair-nya ya. Nah kalau kita sudah melakukan itu untuk melupakan masyarakat keterbelengguan dengan pertanyaan syarat-syarat dalam artian sah dan lain sebagainya, sehingga kan lebih kental ubudiyahnya, maka ini akan lebih terjerat lagi. Maka itulah yang harus kita kembangkan ke depan. Nah, yang terakhir, saya harapkan BWI ini yang sekarang ada Pak Atabik di sana, untuk bisa memberikan penekanan juga kepada lembaga-lembaga wakaf di daerah, supaya mereka membuka diri dan menjadi menjadi partner BWI di dalam pengembangan wakaf, sehingga BWI itu di dalam pengembangannya atau pembinaannya atau edukasinya tidak menunggu dana terus dari Kemenag. Selama ini kan selalu nunggu dana udah turun apa belum. Kalau nggak turun kan kita nggak bisa membina. Nah itu yang ternyata dikelola oleh dunia Arab sehingga mereka wakafnya berkembang, yaitu. Jadi yang konklusi saya, mari kita letakkan wakaf tidak lagi kepada formulasi fikih, tapi kita letakkan kepada filosofi publik ekonomi, sosial masyarakat yang itu menjadi pengembangan untuk melayani keislaman, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Itu yang saya pikir yang menarik. Dan saya terima kasih kita kembali lagi kepada apa yang dijelaskan oleh Kiai Atabik terkait dengan bagaimana masa klasik dalam konteks wakaf ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep, ini luar biasa masukannya ya, karena beliau juga dulu anggota Badan Wakaf. Atau non Pak Asep. Tapi saya berpandangan begini ya sedikit, bahwa beliau memang ada 3 pembahasan besar fikihnya, tapi nanti ada idarohnya, pengelolaan, dan terakhir itu tanmiyahnya. Ya, ini yang belum masuk. Jadi ini masih bab yang pertama Pak Asep, masih pembahasan pertama. Ya, 1 buku, cuman karena waktunya tidak memungkinkan. Jadi baru tataran awal saya setuju bahwa fikih itu justru memang tidak menjadi belenggu ya. Karena yang dipikirkan oleh umat, kalau fikih itu sah atau enggak sah. Kalau enggak sah enggak mau, enggak ada dalilnya enggak mau. Kita akhirnya tidak maju-maju, betul, saya setuju. Tapi filosofi bahwa sejarah fikih dahulu itu sudah sangat berkembang. Jadi wakaf uang sudah ada di zaman dahulu. Kenapa kita masih mempertanyakan misalnya? Ya kan gitu. Bahkan ada wakaf senjata gitu ya. Jadi yang dimiliki oleh siapapun boleh untuk diwakafkan. Ini kan menarik. Ya kita tercerahkan. Saya ketika baca buku ini jadi tercerahkan. Iya ya. Berarti sesuatu yang kita lakukan bukan barang baru ternyata. Ini yang pertama. Terima kasih. Yang kedua, memang ini ranah idaroh, ya pengelolaan dan tanmiyah, perluasan, ya pengembangan. Ini memang ya saya sangat setuju dengan Pak Asep bahwa ya justru tadi celah yang di tengah itu yang masih kosong kita.
Kalau wakif, insya Allah banyak para ya orang-orang yang ingin berwakaf, orang-orang mampu, bahkan tidak harus kaya kan, begitu bahasa kita. Tapi yang di tengah-tengah ini yang kita kesulitan, yaitu cari nazir yang memang tadi bisa ya berkembang gitu ya, bahkan bisa masuk ke berbagai sektor ekonomi. Ini yang memang dibutuhkan juga tenaga-tenaga pakar ya. Ya seperti di Kuwait jelas sekali. Bahkan di Singapura ini saking hebatnya mungkin bahasa pedoman atau bahasa peraturan. Pegawai negeri Singapura yang muslim itu wajib dipotong dari gajinya untuk wakaf. Kita kan baru zakat saja. Artinya perlu juga ya ada peraturan sehingga tapi dalam ranah bukan untuk menyetop ya, menyetop kreasi-kreasi, tapi justru untuk menambah ya dana-dana wakaf. Bisa saja dan itu hak pemerintah tentunya ya. Maka tadi celah di tengah saya setuju, memang ini yang formula yang paling tinggi, yang menentukan sekali, yaitu kalau wakif nggak ada masalah, ketika serahkan dia bisa tidur, selesai. Mauquf alaih tinggal nunggu aja begitu ya. Tapi yang paling problem adalah nazir, pengelola. Ini kan mereka tidak bisa tidur semalaman, mendapatkan tanah sekian, ini untuk apa, bagaimana. Saya setuju, disinilah dibutuhkan bahasa kitanya tentu ya, makanya sudah ada alhamdulillah Pak Asep sudah dibuat ya wakaf core principle ya, kemudian juga yang lainnya untuk bisa memastikan bahwa para nazir ini ya cakap dalam pengelolaan wakaf, karena mereka lah dalam tanda kutip ya, saya yakin di zakat infak sedekah juga lembaga-lembaga wakaf lembaga-lembaga las inilah yang kontribusinya lebih besar mereka ke masyarakat. Dan silakan, bahkan ada beberapa masyarakat yang notabene umum, ya dulu kan juga di masyarakat Yunani, bahkan di awal-awal Islam, masyarakat non-muslim juga bisa berkembang, bisa memberikan hartanya untuk kebutuhan wakaf, tinggal nanti sarananya untuk alokasi sosial, ya, tidak untuk peribadatan. Ini kan masalah teknis kita katakan. Tapi itulah yang disampaikan, ini praktek fikih atau praktek wakaf zaman dahulu yang dikaitkan fikih, tapi nanti ada idaroh. Ini yang paling berat lagi, yaitu pengelolaan, dan pada ujungnya adalah tanmiyah, yaitu pengembangan, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Asep. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin masih saya buka satu kali lagi Pak ya, ada yang mau menanggapi diskusi atau pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Sepertinya sudah nggak ada lagi Pak Akabik. Mungkin closing statement Pak. Oh, no. Kayak diskusi aja ya, closing statement. Ini ada Pak Dian, ini beliau ini. Ya, sahabat saya, pimpinan saya di PT PLN dulu ini. Beliau, subhanallah, banyak bergerak di permasjidan. Terima kasih Pak Dian. Maturnuwun, rawuh di majelis kita. Ya. Dan kita akhiri Bapak Ibu majelis yang mulia ini dengan berdoa. Mudah-mudahan ya ilmu dan pencerahan yang kita dapatkan dari buku ini menjadi pahala jariah untuk pengarangnya, dan kita sebagai pembaca dan pencinta wakaf insya Allah mendapatkan tambahan lagi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Ramadan fi amwalina fi ahlina fi a'malina fi jami'i umurina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim fa'fu anna. Allahumma ya Rabbana na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Insya Allah menjadi tanda bahwa kita ingin ya menjadi ya para pencinta wakaf, penggerak wakaf atau para praktisi wakaf di berbagai level tentunya, karena itulah jariah yang akan kita dapatkan hasilnya di yaumil qiyamah kelak. Mohon maaf, terima kasih atas kehilafannya. Saya mohon maaf atas kebersamaannya. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah 1 jam lebih berdiskusi dan mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari diskusi ini. Pak Asep, Pak Amir, Pak Teguh, Pak Loko, dan Bapak Ibu yang lain, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah besok hari Rabu, Kamis, dan Jumat kita akan mengkaji tentang wakaf core principle bersama Bapak Dr. Hendri Tanjung pada jam yang sama. Saya Pak Taib, atas kekhilafan, kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi